Halo Mirsa, selamat pagi. Seorang pelajar pria diperkosa biduan dangdut yang baru dikenalnya. Korban diperkosa selama 3 hari berturut-turut setelah diberi minuman keras. Saya, Lady Marina. Kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Kita mulai informasi pertama, Mirsa. Diduga mabuk minuman keras, pengemudi mobil mewah menabrak pengendara motor di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Usai menabrak, pelaku mencoba kabur namun terhalang oleh pembatas jalan. Pemotor ini terluka usai ditabrak sedan mewah yang dikendarai Yudhistira di Jalan Jenderal Sudirman, Setiabudi, Jakarta Selatan. Usai menabrak korban, mobil mencoba kabur hingga akhirnya berhenti setelah menabrak pembatas jalan dan barier di jalur sepeda. Korban langsung dievakuasi warga ke rumah sakit terdekat. Diduga sang pengemudi berkendara dalam kondisi mabuk minuman keras lantaran menabrak korban secara tiba-tiba dari belakang dengan kecepatan tinggi. Dia berhenti di sini karena dia nabrak pas di taman situ. Bannya pecah, akhirnya dia berhenti di sini. Kamu nih belum nabrak pembatas jalan ini, sempat nabrak pengendara lain atau gimana? Iya, dia sempat nabrak pengendara motor. Pengendara motornya itu dia nabraknya di depan Mayapada. Dari catatan kepolisian, pelaku ternyata juga pernah terlibat kecelakaan di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan yang mengakibatkan korbannya meninggal dunia. Pelaku dibawa petugas ke unit Laka Lantas Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan. Dari Jakarta, Helmi Sangjambati melaporkan. Mirsa, warga menghakimi seorang kakek yang kedapatan melakukan aksi cabul terhadap seorang bocah 8 tahun di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ironis, korban ternyata juga dicabuli oleh rekan pelaku lainnya. Video amatir warga merekam aksi massa menghakimi seorang kakek parubaya yang kedapatan mencabuli seorang bocah 8 tahun di Kampung Cibentang, Ciseeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Warga yang emosi tetap menghakimi pelaku berinisial EN meski ia telah meminta ampun. Dalam kondisi babak belur, pelaku diamankan di rumah kepala desa. Ironisnya, korban ternyata juga dicabuli oleh rekan pelaku lain yang juga seorang kakek penjual uli. Namun pelaku SN berhasil lolos dan diamankan saat bersembunyi. Warga menyebut aksi bejat kedua pelaku diketahui setelah korban bercerita pada temannya. Di rumah saya sebelum dibawa ke polsek itu 1 orang. Tapi setelah di polsek, diproses dan sebagainya, pada kenyataan nambah 1 lagi. Jadi 2, itu pun ini berdasarkan dari laporan anaknya, bilang ke temennya. Di situ orang tuanya menanyakan. Nah, orang tua yang menanyakan pada kenyataannya ya dia sudah ya diinihin sama dari bapak itu, bapak. Orang tua korban dan warga meminta kedua pelaku untuk bisa dihukum seberat-beratnya. Akibat perbuatannya, kedua pelaku SN dan EN kini mendekam di tahanan Mapolsek Parung guna pemeriksaan lebih lanjut. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat melaporkan. Mirsa, sesosok jasad wanita tanpa identitas ditemukan tergeletak tertutup seng di Jalan Petojo, Gambir, Jakarta Pusat. Tidak ada warga yang mengenali korban. Warga yang tinggal di Jalan Petojo 6Y, Gambir, Jakarta Pusat dikejutkan dengan ditemukannya sesosok jasad wanita. Jasad ditemukan di belakang halaman rumah salah satu warga dengan kondisi telah mengenaskan dan tertutup seng. Peristiwa bermula saat seorang petugas PPSU akan menebang pohon sesuai permintaan pemilik rumah, namun mencium aroma tak sedap saat memasuki lokasi kejadian. Aroma tak sedap tersebut semula dikira bangkai tikus. Namun setelah dilakukan pencarian, ternyata jasad seorang wanita yang berada di tumpukan seng. Tak ada satupun penghuni rumah yang mengenal korban. Padahal untuk masuk ke lokasi kejadian, harus melewati pintu depan rumah. Saya lihat ke kiri, kaki, saya langsung lari keluar. Nah, teriak-teriak sama itu yang punya rumah.
ibu ada mayat Bu di belakang Bu. Ah masa ngomong gitu kan, ibunya yang tua itu kaget kan. Nah habis itu saya keluarlah, ajak tukang gorengan, saya ajak lihat lagi. Habis saya ajak lihat lagi bahwa itu kayaknya mayat kan gitu. Saya lari ke tempatnya Bu RT, lapor sama Bu RT. Dari lokasi, petugas menemukan 2 jerigen di dekat tubuh korban. Jasad wanita dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Mirsa 5 hari hilang, anak perempuan berusia 12 tahun ditemukan terkubur di perkebunan di 50 Koto, Sumatera Barat. Mayat korban ditemukan setelah warga mendengar suara hewan liar di sekitar mayat. Diduga korban dibunuh saat ditemukan tanpa mengenakan busana. Tim SAR melakukan penggalian di kawasan perkebunan Gambir, Mungka 50 Koto, Sumatera Barat setelah menerima laporan warga karena ada galian tanah yang dikelilingi hewan liar. Setelah dilakukan penggalian ditemukan mayat anak perempuan yang selama 5 hari terakhir dicari keluarganya dan warga. Korban berusia 12 tahun ditemukan dengan sejumlah luka dan tanpa menggunakan busana. Lokasi temuan mayat sekitar 1 km dari rumah korban. Keluarga sebelumnya menyusuri sungai mencari korban sempat disangka hanyut saat mandi. Warga kemudian curiga setelah beberapa hari hewan-hewan liar dari hutan berada di lokasi galian tanah dan membuat suara gaduh. Nama Sera Nur Laila temukan tertimbun tanah di sekitaran ataupun tepatnya di ladang Gambiah milik masyarakat setempat. Itu dari jalan raya itu berjarak sekitar, dari jalan lumpur atau jalan pun ke kampung sana itu berjarak lebih kurang 50 meter dari sisi jalan. Kalau dari rumah itu lebih kurang sekitar 1 sampai 2 kilometer. Mayat korban telah diotopsi di Rumah Sakit Umum Daerah Suliki. Sementara polisi masih menyelidiki kasus dugaan pembunuhan dengan memeriksa sejumlah saksi. Korban hilang saat ditinggal orang tua dan kakaknya pergi berbelanja. Dari Kabupaten 50 Koto, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Aksi pencurian barang pasien terjadi di RSUD Kota Medan. Pelaku beraksi di ruang khusus isolasi pasien COVID-19 tanpa menggunakan alat pelindung diri. CCTV merekam aksi pelaku. Aksi pencurian di RSUD Pringadi Kota Medan yang terekam CCTV ini terjadi di ruang khusus isolasi pasien COVID-19. Pelaku nekat beraksi menggasak sejumlah uang dari dalam tas pasien tanpa alat pelindung diri. Akibat aksi pencurian ini, korban mengaku kehilangan uang Rp700.000 yang ada di dalam tasnya. Pihak rumah sakit membenarkan aksi pencurian ini dan telah melaporkannya ke polisi. Maka nanti pihak rumah sakit akan memanggil atau memerintahkan sekalian Satpam akan lebih menjaga pengamanan biar jangan akan terulang hal-hal demikian. Karena rumah sakit dengan adanya begini berarti kan seakan-akan rumah sakit itu pengamanannya lemah. Polisi masih menyelidiki kasus ini untuk bisa memburu pelaku. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham melaporkan. Diawali dari menagih utang, seorang pria di Kota Palu, Sulawesi Tengah tewas dengan kondisi tangan terputus. Korban gagal menagih utang Rp20 juta dan dianiaya pelaku serta dibantu keluarganya. Warga Birubuli Utara, Kota Palu, Sulawesi Tengah dikejutkan dengan tewasnya AR dengan kondisi pergelangan tangan yang hilang. Tak cuma itu, rekan korban SR juga mengalami luka berat akibat sabetan senjata tajam dan harus menjalani perawatan intensif. Peristiwa berawal saat kedua korban AR dan SR datang ke Panti Asuhan Nuratul Munawara di Kota Palu, Sulawesi Tengah untuk menagih hutang ke pemilik panti sebesar Rp20 juta. Namun pelaku yang emosi langsung mengejar korban sambil membawa parang. Korban yang terdesak terkena sabetan senjata tajam pelaku hingga tewas. Pada kasus ini, kepolisian menyita barang bukti berupa parang yang digunakan para pelaku dan menetapkan 3 pengelola panti asuhan sebagai tersangka. Mana
korban yang bermaksud menagih utang ya mendapat serangan balik terhadap orang yang ditagih ya, sehingga mengakibatkan meninggalnya orang tersebut ya. Adapun ketiga pelaku terkena pasal berlapis dengan ancaman pidana. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Jimmy Hendrik melaporkan. Wanita hamil 5 bulan dibunuh suaminya dan dibuang terbungkus kasur. Pelaku sakit hati karena sering diremehkan oleh korban. Sergap segera kembali sesaat lagi.